Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan buku guru berikut ini. Diperhatikan baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tahukah kalian anak-anak, sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir atau ketika ia berada di dalam kandungan ibunya. Ibunda Rasulullah bernama Siti Aminah. Beliau meninggal ketika Rasulullah masih kecil, yaitu masih berumur sekitar 6 tahun. Meskipun sejak kecil menjadi yatim piatu, namun Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan orang lain yang ada di sekitarnya, seperti kakeknya ataupun pamannya. Rasulullah sejak kecil memiliki sikap mandiri yang kuat. Di antara contoh perilaku mandiri Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah ketika masih kanak-kanak yaitu: yang pertama, Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada keluarganya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menyusahkan orang lain, termasuk pamannya sendiri yang mengasuhnya. Yang ketiga, Rasulullah sejak kecil sudah belajar mandiri untuk berdagang dan juga mengembalakan ternak kambing milik pamannya dan miliknya sendiri. Nabi menyisihkan sebagian uang yang dihasilkan dari ternak kambing tersebut dan juga dari hasil berdagang untuk bekal hidupnya sendiri. Karena kemandiriannya ini, Nabi dikenal sebagai seorang yang pekerja keras, jujur, disiplin, dan sangat sabar. Selain itu, ada contoh lain juga yang merupakan sikap mandiri Rasulullah, yaitu ketika pakaiannya koyak atau robek, beliau menambalnya sendiri tanpa menyuruh orang lain. Beliau juga memerah susu kambing miliknya sendiri untuk dijual. Selain itu, Rasulullah juga membantu memasak istrinya di dapur. Itu tadi merupakan beberapa contoh dari sikap mandiri Rasulullah yang beliau jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru harap kalian semua dapat meneladani sikap mandiri Rasulullah yang sudah Bu Guru sebutkan tadi ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pengertian mandiri. Mandiri adalah sikap tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Perilaku mandiri yang dimiliki oleh seseorang dapat mengakibatkan seseorang itu untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, serta berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tahukah kalian anak-anak, dengan bersikap mandiri, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi, serta dapat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu keputusan yang telah kalian ambil melalui berbagai pertimbangan. Lalu, apa contoh sikap mandiri yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari yang ringan, misalkan merapikan tempat tidur sendiri, kemudian menyiapkan peralatan sekolah sendiri, menyiapkan seragam sekolah sendiri,
kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri, juga melakukan ibadah secara mandiri. Itu tadi beberapa contoh sikap mandiri yang dapat kalian lakukan di rumah. Kira-kira yang mana yang sudah kalian lakukan di rumah? Selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap mandiri. Beberapa contoh ciri-ciri sikap mandiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki sikap mandiri memiliki kemampuan untuk selalu berusaha dan berinisiatif dalam segala hal. Yang kedua, orang yang mandiri memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap mandiri selalu memperoleh kepuasan dari kegiatan yang ia kerjakan sendiri. Yang keempat, orang yang mandiri akan mampu mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam meraih kesuksesan atau meraih cita-cita. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak merasa rendah diri jika harus berbeda pendapat dengan orang lain, berani mengemukakan pendapatnya walaupun berbeda dan mampu menerima pendapat yang lebih benar. Itu tadi merupakan beberapa contoh ciri-ciri sikap mandiri. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian berpikir, apakah ciri-ciri tersebut sudah ada dalam diri kalian? Jika sudah ada, maka kalian termasuk orang-orang yang mandiri. Namun, jika belum ada, maka mulai dari saat ini kalian harus belajar untuk bersikap mandiri. Anak-anakku, tahukah kalian kenapa kita harus bersikap mandiri? Ya, karena mandiri memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa contoh dari sikap mandiri yaitu 1. Memupuk rasa tanggung jawab. Seseorang yang bersikap mandiri akan tumbuh rasa tanggung jawab yang tinggi dalam dirinya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi, orang yang memiliki sikap mandiri tidak akan minder dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi kreatif. Yang keempat, orang yang memiliki sikap mandiri mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kelima, terbiasa melaksanakan kewajibannya. Jadi, tidak usah diingatkan terus-menerus, ia akan selalu melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Yang keenam, memiliki pemikiran yang kritis. Dan yang terakhir, mengembangkan daya tahan mental. Itu tadi merupakan beberapa contoh manfaat dari sikap mandiri yang akan kita dapatkan ketika kita bersikap mandiri. Untuk itu anak-anak, marilah kita selalu bersikap mandiri agar kita dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kalian kerjakan soal ini ya, 1 sampai dengan 5 di buku portofolio. Boleh dijawab atau boleh ditulis dengan jawabannya saja. Kemudian difoto, kirimnya ke Bu Guru melalui Google Formulir yang sudah di-share oleh guru kelas di grup ya. Mohon diperhatikan tugasnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jangan lupa beribadah.